sapu dan mimpi. Udara pagi kota itu selalu dipenuhi aroma campuran, debu, asap kendaraan, dan sedikit wangi kopi dari warung pinggir jalan. Di antara keramaian yang terus bergerak, seorang pemuda berjalan perlahan sambil memanggul sapu panjang di pundaknya. Namanya Arga. Seragam oranye yang melekat di tubuhnya sudah memudar, celananya sobek di sisi lutut, namun langkahnya tetap tegap. Setiap pagi, ia memulai hari sebelum matahari sepenuhnya terbit. Tangannya yang kasar karena bekerja tak pernah berhenti menyapu trotoar, mengumpulkan daun-daun kering dan sampah yang ditinggalkan orang-orang kota. Tak ada yang tahu apa yang ia pikirkan di balik wajah tenangnya itu, tapi di dada Arga bersemayam mimpi besar yang tak pernah padam. Arga lahir di sebuah desa kecil di kaki gunung. Ayahnya seorang petani yang meninggal karena penyakit paru-paru akibat bertahun-tahun bekerja di ladang berdebu. Ibunya kini hidup sederhana, hanya mengandalkan hasil kebun kecil dan uang kiriman Arga yang tak seberapa. Saat memutuskan pergi ke kota, ibunya sempat menangis. "Jangan kejar mimpi terlalu tinggi, Nak. Orang seperti kita cukup hidup sederhana," pesan ibunya waktu itu. Namun Arga tak bisa menuruti kata-kata itu. Ia percaya, nasib bisa diubah jika berani melangkah. Ia datang ke kota bukan untuk mencari kemewahan, tapi kesempatan. Ia sadar bahwa pendidikan dan koneksi bukan kelebihannya, jadi ia memulai dari bawah, sangat bawah. Menjadi penyapu jalanan adalah satu-satunya pekerjaan yang mau menerimanya tanpa ijazah tinggi. Tapi bagi Arga, itu bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Setiap malam setelah pekerjaannya selesai, ia tak langsung pulang ke kamar kos kecilnya. Ia duduk di pinggir trotoar, di bawah cahaya lampu jalan, sambil membaca buku-buku bekas yang ia beli dari pasar loak. Buku tentang bisnis, ekonomi, motivasi, bahkan biografi orang-orang sukses. Kertasnya kusam, tulisannya pudar, tapi isinya menyala di pikirannya. Orang sukses bukan yang lahir kaya, gumamnya pelan, mengulang kalimat yang ia baca. Tapi yang berani berjuang meski mulai dari nol. Kadang orang yang lewat menertawakannya. "Apa gunanya baca buku kalau kerja cuma nyapu jalan?" kata salah satu petugas lain. Arga hanya tersenyum, tak menjawab. Ia tahu, orang yang punya mimpi besar memang sering terlihat gila di mata mereka yang berhenti bermimpi. Suatu hari, saat ia sedang membersihkan halaman depan sebuah gedung tinggi di pusat kota, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depannya. Dari dalam mobil, keluar seorang wanita muda berpakaian elegan, langkahnya mantap, posturnya tegak. Alisha Pramesti, CEO termuda dari perusahaan properti besar Pramesti Corp. Seluruh karyawan yang ada di sekitar gedung langsung menunduk hormat. Arga pun ikut menyingkir ke pinggir jalan, menunduk sopan sambil menahan rasa kagum. Perempuan itu tampak begitu berbeda dari dunia yang ia kenal, percaya diri, cerdas, dan berwibawa. Saat Alisha berjalan melewatinya, angin lembut mengibaskan helaian rambutnya. Entah kebetulan atau takdir, tatapan mata mereka sempat bertemu sesaat. Tatapan itu tak lama, hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat jantung Arga berdetak lebih cepat. Di balik sorot mata tajam itu, ia melihat sesuatu. Ketegasan yang sama seperti tekadnya sendiri. Alisha melangkah pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi bagi Arga, pertemuan singkat itu meninggalkan bekas yang dalam. Seolah ada suara dalam dirinya yang berbisik, "Lihatlah, itulah dunia yang suatu hari akan kamu masuki." Sejak hari itu, semangat Arga menyala lebih kuat. Ia mulai menabung setiap rupiah, membeli buku baru setiap minggu, dan mencari peluang sekecil apapun untuk belajar. Ia bahkan mulai menulis rencana hidupnya di selembar kertas lusuh, daftar mimpi yang ingin ia wujudkan sebelum usia 30. 1. Membuka usaha sendiri. 2. Membahagiakan ibu. 3. Menjadi orang yang dihormati karena kerja keras, bukan kekayaan warisan. 4. Menikahi wanita yang memahami arti perjuangan sejati. Ia menatap daftar itu lama, lalu tersenyum. "Mungkin dunia belum tahu siapa aku sekarang," bisiknya, "tapi suatu hari nanti, dunia akan tahu bagaimana seorang penyapu jalanan bisa menulis takdirnya sendiri." Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan yang temaram, Arga kembali menyapu jalanan dengan langkah lebih ringan. Ia tahu, hidupnya baru saja dimulai.
Tujuan yang tersembunyi. Bukan karena cinta pandangan pertama, tapi karena tujuan. Tatapan mata Alisha Pramesti pada pagi itu tidak membuat Arga jatuh cinta, melainkan membangunkan sesuatu yang lama tertidur, ambisi untuk mencapai langit yang mustahil. Ia tahu, menjadi suami seorang CEO muda sekelas Alisha terdengar gila, bahkan mustahil. Tapi Arga bukan tipe orang yang berhenti karena kata mustahil. Baginya, setiap kemustahilan hanyalah gunung tinggi yang harus didaki perlahan. Dan untuk itu, ia mulai menyusun rencana hidupnya. Hari-hari Arga kini lebih sibuk dari sebelumnya. Siang hari ia masih bekerja sebagai penyapu jalanan, membersihkan trotoar dan taman kota seperti biasa. Namun begitu malam tiba, ia bekerja sebagai pengantar barang di toko kelontong kecil. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk membayar biaya kursus daring yang ia ikuti setiap akhir pekan, kursus tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan bisnis properti. Tidur 3 jam sehari bukan lagi beban, melainkan kebiasaan. Setiap kali rasa lelah datang, ia mengingat wajah ibunya di desa dan tatapan tajam Alisha yang seolah menantangnya untuk naik lebih tinggi. Aku akan sampai ke sana, bisiknya setiap kali menatap gedung tinggi tempat Alisha bekerja. Waktu berlalu. Hujan deras suatu malam membawa pertemuan yang tak disangka. Jalanan kota yang biasanya ramai berubah sepi. Petir menyambar di langit, air mengalir deras di sepanjang trotoar. Arga, dengan mantel plastik tipisnya, tetap menyapu saluran air agar tidak tersumbat. Saat itulah, dari kejauhan, ia melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti di pinggir jalan. Ia mendekat. Seorang wanita keluar dari mobil dengan panik, memegang ponselnya yang basah. Lampu mobil berkedip, mogok. Dan di bawah guyuran hujan malam itu, wajah itu kembali muncul, Alisha Pramesti. Tanpa pikir panjang, Arga berlari menghampiri. Maaf, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Alisha menatapnya sekilas, sedikit ragu. Rambutnya sudah basah, wajahnya tampak kesal dan lelah. Mobil ini mati total. Aku sudah hubungi bantuan tapi tak ada yang datang. Arga tak menjawab panjang. Ia menurunkan sapunya, membuka kap mobil, dan mencoba memeriksa bagian mesin. Tangannya gemetar kedinginan, tapi gerakannya cepat dan mantap. Beberapa menit kemudian, mesin menyala pelan. Alisha menatap kagum, pria sederhana dengan seragam lusuh itu baru saja menolongnya, tanpa pamrih apapun. Kamu bisa memperbaiki mobil? Tanyanya terkejut. Arga mengangguk kecil. Sedikit-sedikit, Bu. Dulu saya belajar sendiri, siapa tahu berguna. Hujan semakin deras. Mereka berdiri di bawah atap toko, menunggu reda. Alisha akhirnya bertanya dengan nada lembut namun penasaran. Kenapa kamu mau repot-repot bantu aku? Kamu bahkan menggigil begitu. Arga tersenyum. Senyum sederhana yang menyembunyikan keberanian besar. Karena saya ingin suatu hari bisa berdiri di tempat yang sama dengan Anda, katanya tenang. Bukan sekadar memandangi dari jauh. Alisha terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam. Di matanya, ia melihat bukan hanya seorang penyapu jalan, tapi seseorang dengan ambisi yang bersinar di tengah hujan. Setelah malam itu, keduanya kembali ke dunia masing-masing. Namun, pikiran Alisha tak bisa melupakan sosok pemuda aneh itu, pekerja kasar dengan tatapan penuh keyakinan. Sementara Arga, di kamar kos kecilnya yang lembab, menulis satu kalimat baru di buku catatannya. Tujuanku bukan sekadar sukses, tapi membuktikan bahwa yang rendah pun bisa mencapai puncak. Malam-malam berikutnya, Arga semakin giat belajar. Ia mulai membaca laporan pasar properti, menganalisis harga tanah, dan berlatih membuat rencana bisnis kecil. Ia tahu, jalannya masih panjang, tapi setiap langkah berarti. Ia tak ingin selamanya menjadi penyapu jalan. Ia ingin suatu hari menyapu hambatan hidupnya sendiri, menggantinya dengan masa depan yang ia bangun dengan tangan dan tekadnya. Dan tanpa disadari, benih pertama hubungan mereka telah tumbuh, bukan dari cinta, tapi dari rasa kagum dan keyakinan yang sama kuatnya. Alisha mulai memperhatikan dunia di bawahnya, sementara Arga perlahan menatap dunia di atasnya. Dua arah berbeda, tapi keduanya berjalan menuju satu titik, takdir. Langit tak selalu cerah. Waktu berjalan cepat. Tahun-tahun penuh kerja keras mulai menampakkan hasilnya.
Arga bukan lagi hanya penyapu jalanan. Ia kini dikenal di lingkungan pasar pinggiran kota sebagai pemuda ulet yang pandai membaca peluang. Dengan tabungan kecil yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, ia memberanikan diri membeli sebidang tanah bekas yang dulunya tempat pembuangan sampah. Banyak orang menertawakannya. Tanah itu nggak ada harganya, gah, buang-buang uang aja. Tapi Arga tetap tersenyum. Ia membersihkan lahan itu sendiri, menanaminya dengan pepohonan kecil, lalu perlahan menyewakannya kepada pedagang lokal untuk membuka kios sederhana. Dalam waktu beberapa bulan, lahan itu berubah jadi kawasan usaha kecil yang ramai. Dari situlah, roda keberuntungan mulai berputar. Uang sewanya ia putar kembali untuk membeli lahan lain yang terbengkalai. Ia belajar cepat tentang bisnis properti, bukan dari universitas bergengsi, tapi dari pengalaman, kesalahan, dan keberanian mencoba. Namun, hidup tak pernah membiarkan seseorang berjalan terlalu mulus. Di puncak semangatnya, Arga bertemu dengan seorang rekan bisnis yang menawarkan kerjasama besar, proyek lahan industri kecil dengan keuntungan berlipat. Tawaran itu terlalu menggiurkan untuk ditolak. Arga menaruh seluruh tabungan dan kepercayaannya pada proyek tersebut. Ia yakin, inilah langkah besar yang akan mengubah hidupnya. Namun kenyataan berkata lain. Rekan bisnis itu ternyata penipu. Ia menghilang membawa seluruh dana investasi, meninggalkan Arga dengan kontrak palsu dan rekening kosong. Dalam semalam, semua yang telah ia bangun lenyap. Semua jerih payahnya, uang hasil kerja keras bertahun-tahun, hilang begitu saja. Ia kembali ke titik nol. Hari itu, hujan turun deras. Arga duduk sendirian di trotoar yang sama seperti dulu, tempat ia dulu membaca buku-buku bekas tentang mimpi dan kesuksesan. Tangannya menggenggam erat secari kertas rencana hidup yang kini basah kuyup. Lampu-lampu kota berpendar samar, dan air hujan bercampur dengan air mata di pipinya. Ia sempat ingin menyerah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah. Mungkin memang benar kata orang, bisiknya lirih, orang seperti aku tidak ditakdirkan untuk sukses. Tapi takdir punya cara aneh untuk menguji manusia. Malam itu, di tengah hujan, seseorang datang menghampirinya dengan payung hitam. Suara langkah sepatu tinggi terdengar mendekat. Arga mendongak pelan, dan matanya membulat kaget. Alisha Pramesti. Wanita yang dulu hanya bisa ia pandangi dari jauh kini berdiri di hadapannya. Wajahnya terlihat lembut di bawah cahaya lampu jalan. Ia menatap Arga lama, lalu mengulurkan sapu tangan. Kalau kamu menyerah sekarang, ucapnya pelan, maka semua perjuanganmu akan sia-sia. Arga menunduk, tak sanggup menjawab. Suaranya gemetar saat akhirnya berkata, "Saya kehilangan segalanya, Bu Alisha. Saya pikir saya sudah gagal." Alisha tersenyum tipis. Gagal bukan berarti kalah, Arga. Kadang, jatuh itu cuma cara hidup untuk memastikan kamu memang pantas berdiri lebih tinggi. Kata-kata itu menembus hatinya seperti cahaya kecil di tengah gelap. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari tenggelam dalam kecewa, Arga merasa ada harapan. Beberapa hari kemudian, Alisha memanggilnya ke kantor pusat Pramesti Corp. Arga datang dengan kemeja lusuh dan sepatu usang, masih tak percaya ia mendapat panggilan dari perusahaan sebesar itu. "Aku tahu kamu bukan orang sembarangan, Arga," kata Alisha di ruangannya. "Ketekunanmu luar biasa. Aku ingin memberimu kesempatan. Bukan sebagai investor, bukan sebagai manajer, tapi sebagai petugas kebersihan internal di sini. Anggap ini langkah kecil untuk memulai lagi." Arga terdiam. Ia tak tahu harus merasa apa. Pekerjaan itu terdengar seperti kemunduran dari calon pengusaha ke tukang bersih-bersih kantor. Tapi di balik tatapan Alisha, ia melihat kejujuran, kesempatan. Dan ia tahu, pintu besar kadang berawal dari celah kecil. Dengan senyum getir, ia menunduk dan berkata, "Terima kasih, Bu. Saya akan mulai dari bawah lagi, seperti dulu." Sejak hari itu, Arga kembali bekerja dengan seragam oranye, namun kali ini bukan di jalan, melainkan di gedung tinggi tempat mimpinya dulu lahir. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu akan menjadi awal kebangkitan yang jauh lebih besar.